Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini insyaallah kita masih banyak diberikan nikmat, terutama nikmat di atas Islam, iman, di atas sunnah, dan juga nikmat bisa bertolabul ilmi walaupun lewat media radio Hang yang kita cintai bersama ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasul kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tentunya kita yang senantiasa berpijak di atas sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kau makan bangkai saudaramu. Itulah tema yang kita akan angkat di pagi hari ini. Berdasarkan sebuah hadis, ketika Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah kengerian azab kubur di neraka. Di mana Nabi SAW melihat aqwaman yakhbisuna wujuhahum bi adhafirihim. Ada sebuah kaum yang mencakar-cakar dengan kukunya wajah-wajah mereka sehingga menjadi rusak wajahnya. Ketika Nabi SAW bertanya, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Sengeri itu adab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka Jibril kemudian menjelaskan mereka adalah alladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Mereka lah orang-orang yang mereka senantiasa tidak bisa menjaga lisannya sehingga selalu memburuk-burukan saudaranya dan berusaha untuk menghancurkan kehormatannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ghibah itulah kinayah daripada memakan bangkai saudaranya. Sebagaimana sebuah riwayat, ketika Nabi SAW marah kepada dua manusia yang bicara tentang seorang sahabat yang bernama Ma'iz al-Aslami. Ma'iz ini suatu ketika terjerumus kepada perbuatan maksiat berzina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Dia ingin membersihkan dosa zinahnya, sementara Ma'iz ini sudah menikah. Artinya bahwa zina yang dilakukan dia adalah zina muhsan dan hukumannya rajam. Dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, bersihkan aku. Aku sudah berzina. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya ke arah kanan. Maka Ma'iz kemudian memutar badannya, kemudian mengarah wajah Nabi SAW dari sebelah kanan dan mengatakan, "Zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya ke arah kiri. Ma'iz pun memutar badannya, kemudian mengarahkan wajahnya dari arah kiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW memalingkan wajahnya kembali 4 kali. Ma'iz mengatakan, "Zanaitu fatahirni." Aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW melihat pengakuan dalam Islam, sebuah pengakuan tidak perlu saksi. Karena pengakuan itu sekuat-kuat dalil. Maka Nabi SAW mengatakan, baik,
tunggulah dirimu sampai aku memberikan keputusan. Pulanglah Ma'iz. Maka Nabi SAW kemudian memeriksa Ma'iz dengan memerintahkan sebagian para sahabat untuk melihat kondisi Ma'iz ini. Lihat bagaimana rahmat Nabi SAW, hananu qalbi Rasulillah, kelembutan dan kedalaman hati Rasulullah. Tidak langsung kemudian menghukum Ma'iz. Rasul berusaha agar Ma'iz ini jangan mengaku. Akhirnya kemudian kata Nabi SAW, ungduru ila Ma'iz, hal yashrubu khamran. Kalian lihat kondisi Ma'iz, apakah dia sedang mabuk sehingga dia bicara ngelantur, ataukah lahu junun, dia punya penyakit gila sehingga dia sampai bicara seperti itu. Berangkatlah para sahabat Nabi SAW mengecek kondisi Ma'iz. Rupanya dia orang sehat, dia tidak sedang mabuk dan dia tidak gila. Hal itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW pun akhirnya memberikan hukuman kepada Ma'iz, ditegakkan hukum hudud. Maka diikatlah Ma'iz. Kemudian datanglah para sahabat atas perintah Allah dan Rasulnya untuk merajam Ma'iz, bukan karena dendamnya Rasulullah, bukan karena marahnya Rasul SAW, bukan karena kedengkian Nabi SAW atau hasad. Tidak, wallahi. Tidak mungkin Nabi memiliki sifat-sifat itu. Tapi hukum hudud adalah tarbiyah. Tarbiyah baik bagi para pelakunya ataupun bagi orang-orang yang melihat orang yang sedang diberikan hukuman had itu. Itu tarbiyah, pelajaran bagi kaum muslimin. Akhirnya kemudian dilemparilah Ma'iz ini dengan berbagai macam benda. Ada yang melempar dengan batu, ada yang melempar dengan busur, dengan sandal, macam-macam. Ya. Karena kemudian Ma'iz ini merasakan sakit luar biasa karena hantaman-hantaman benda-benda itu. Tidak tahan dia. Akhirnya kemudian dia pun lari. Sampai kemudian dikejar oleh para sahabat Nabi SAW dan tidak tahu kemana. Sampai akhirnya Abdullah ibn Unais radhiyallahu an mendapati Ma'iz kemudian melempar dengan pelana untanya. Kemudian terkena kakinya, jatuhlah Ma'iz. Datanglah para sahabat. Kemudian dilempari Ma'iz sampai dia mati. Ketika melihat hal ini, Nabi SAW pun sedih. Bagaimana sampai terjadi peristiwa seperti itu? Akhirnya dia pun memanggil Hazzal yang datang dengan Ma'iz kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya Hazzal, alla satartahu fakana khairan laka. Wahai Hazzal, kenapa kau tidak menyembunyikan aib si Ma'iz ini? Kenapa kau datangkan Ma'iz kepadaku? Kalau engkau sembunyikan aibnya, tentu itu akan lebih baik bagimu dan bagi Ma'iz. Tapi semua sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ma'iz memang benar-benar ingin membersihkan dirinya. Setelah peristiwa ini, ada dua orang manusia yang kemudian membicarakan tentang keburukan Ma'iz ini. Sampai dikatakan, bagaimana mungkin seorang ini dilempari seperti keledai yang dilempari sampai mati. Kemudian banyak cerita-cerita sampai akhirnya perkataan dua manusia yang memburuk-burukan Ma'iz setelah terjadi rajam ini sampai kepada Nabi SAW. Faghadiban Nabi SAW, marah Nabi. Akhirnya Nabi SAW berpaling dari dua orang itu, dan itu ukubah dari Nabi SAW. Sehingga kemudian dua sahabat ini menyesal dan ingin meminta keridhaan Nabi SAW. Dia pun kemudian menyusul Rasul, dan Rasul tetap berjalan. Sampai akhirnya ketika sampai di hadapan para sahabat Nabi SAW yang lainnya, tiba-tiba Nabi SAW melewati ada bangkai dari bangkai keledai yang sudah busuk. Kemudian Nabi berhenti. Sampai dua orang yang berbicara tentang Ma'iz pun mendekati Nabi SAW.
Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, makanlah bangkai ini. Kula, makanlah. Maka dua orang ini mengatakan, Ghafarallahu laka ya Rasulullah. Semoga Allah mengampuni dosamu, wahai Rasul. Mana mungkin kami akan memakan bangkai yang busuk ini? Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya kau makan bangkai ini, bangkai keledai ini yang sudah busuk itu, jauh lebih baik dibandingkan kau memakan bangkai saudaramu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertolak dari hadis ini, maka ghibah membicarakan keburukan manusia itu sesuatu hal yang sangat mengerikan hukumannya, baik di dunia, baik dalam kuburan, baik di padang mahsyar pada hari kiamat, ataupun di neraka. Orang-orang yang kemudian memakan bangkai saudaranya, atau dengan istilah lebih singkat disebut ghibah, dzikraka akhaka bima yaqra, menceritakan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia tidak suka, maka Anda diancam dengan ancaman 4 ini. Di dunia Anda akan dihinakan Allah dan dihinakan manusia. Dikubur sebagaimana hadis di mukaddimah tadi, bahwa Anda akan mendapatkan siksa kubur dengan siksa yang luar biasa, dicakar-cakar wajah Anda. Dan yang mencakar bukan orang lain, diri sendiri, sampai rusak wajahnya. Kemudian di padang mahsyar, sebagaimana hadis tentang masalah muflis, orang yang bangkrut umat ini, yang membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat besar, tapi kemudian pahala itu hilang karena kezaliman yang kita lakukan kepada manusia, salah satunya ghibah. Kemudian di neraka Allah mengatakan, wailun likulli humazatil lumazah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kata-kata wailun. Wailun itu sebuah wadin fi jahannam, syadidul zulmi wal qa'ri wal natan. Sebuah lembah di neraka jahannam yang sangat gelap, sangat dalam, sangat busuk, yang jahannam jadi ketakutan dengan lembah ini dan selalu berlindung kepada Allah dari lembah itu. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi ghibah itu dosa yang sangat besar, bukan dosa kecil. Dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala masukkan ghibah itu dalam kategori dosa besar dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, karena memang dampaknya luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Suatu ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk. Dan ini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Kata dia, kunna julusun inda Nabi SAW. Kami duduk bersama Nabi SAW. Fartafa'at raihatun kariha. Tiba-tiba tercium bau busuk, bau yang tidak menyenangkan. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah kalian bau busuk apa ini? Maka sahabat Nabi SAW mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, hadhihi raihah alladzina yaghtabuna an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Tahukah kalian bau busuk apa ini? Bau busuk ini adalah muncul dari orang-orang yang suka menggibah manusia dan suka merobek kehormatan manusia. Lihat, di dunia saja sudah ditampakkan bau busuk orang-orang yang kemudian menggibah saudaranya, apalagi di akhirat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, Anda tahu siapa Aisyah? Ummul Mukminin, wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Amr bin As bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang manusia dari kalangan wanita yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan Aisyah. Bahkan ketika Fatimah radhiyallahu anha mengadu tentang kecemburuan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Rasul lebih mendahulukan kecintaan kepada Aisyah. Bahkan Rasul mengatakan, wahai Fatimah, kalau engkau memang mencintai ayahmu, maka cintailah orang yang dicintai ayahmu. Dan tidak ada manusia yang lebih dicintai ayahmu melebihi Aisyah radhiyallahu anha. Sekalipun Rasul sangat cinta dengan Aisyah, tapi bukan berarti Nabi SAW membiarkan Aisyah
melakukan hal-hal yang di luar daripada batas yang bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa, Rasul tidak diam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berbicara tentang Safiyah. Safiyah istri Nabi SAW, dulunya seorang Yahudi. Kemudian tertangkap jadi tawanan, kemudian masuk Islam dan Rasul menikahinya. Dan Safiyah ini memiliki paras yang cantik, walaupun postur tubuhnya pendek. Lah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu hendak mensifatkan Safiyah dan berbangga dengan tinggi badannya. Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kada wa kada." Fa asyara biyadiha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, cukuplah Safiyah ini begini dan begitu." Kemudian mengisyaratkan dengan tangannya bahwa dia itu pendek, saya ini tinggi. Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan dengan lisannya, tapi mengisyaratkan dengan tangannya bahwa Safiyah itu pendek, dia itu tinggi, berbangga dengan tinggi badan. Tapi Nabi SAW marah. Karena bagian daripada ghibah, memakan bangkai saudaranya. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu." Wahai Aisyah, sungguh engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau engkau masukkan satu kalimat itu ke dalam air lautan, itu sudah cukup mencemari seluruh air lautan. Satu kalimat bisa menghancurkan, memperkeruh seluruh air lautan. Kinayah bahwa ghibah ini bukan dosa biasa, dosa besar. Bahkan suatu ketika Zainab bintu Jahsin, ma'ruf Zainab bintu Jahsin, salah satu istri Nabi SAW, melakukan safar bersama Nabi SAW bersama istri-istri yang lainnya. Salah satunya Safiyah. Ikut dalam safar itu untuk melakukan hajjatul wada', haji perpisahan Nabi SAW. Safiyah ini punya unta, untanya bagus. Akan tapi kelelahan, keletihan, sehingga untanya Safiyah ini tidak bisa berjalan, sehingga ditinggalkan di padang pasir. Sehingga Safiyah tidak punya tunggangan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Zainab bintu Jahsin yang ketika itu memiliki beberapa tunggangan, beberapa unta tunggangan. Kata Nabi SAW, "Ya Zainab, i'tiha, wahai Zainab, berikanlah salah satu tunggangan itu kepada Safiyah." Maka Zainab marah ketika itu, merasa cemburu. Cemburu dengan Safiyah. Kenapa Nabi SAW memberikan perhatian lebih kepada Safiyah? Sampai-sampai untanya diminta untuk menjadi tunggangan Safiyah. Maka Safiyah kemudian, Zainab tiba-tiba mengatakan, "Ya Rasulullah, u'tiha ba'iri lil Yahudiyah." Rasul, apakah harus aku berikan untaku kepada seorang wanita Yahudi? Apakah harus aku berikan untaku kepada seorang Yahudi? Karena Safiyah saya katakan tadi adalah dulunya Yahudi, kemudian masuk Islam, tertawan, dimerdekakan dan dinikahi Nabi SAW. Maka Nabi SAW marah ketika itu. Karena dianggapnya Zainab bintu Jahsin ini sudah memberikan kata-kata yang tidak layak kepada Safiyah. Kenapa kemudian dia mencela Safiyah dengan mengatakan wanita Yahudi pada dia sudah masuk Islam? Sejak itu Nabi SAW menghajar, artinya betul-betul meninggalkan Zainab sebagai tarbiyah kepada Zainab, tidak pernah mendatangi Zainab selama 4 bulan. Tidak menggaulinya, tidak datang ke rumahnya karena kemarahan Nabi SAW. Akhirnya Zainab pun minta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul SAW memaafkannya dan Allah memberikan taubatnya. Dari situ Rasul kemudian kembali ke rumah Zainab bintu Jahsin. Lihat bagaimana Nabi SAW marah kepada orang yang melakukan ghibah sampai kepada istrinya, padahal Zainab itu adalah sejajar dengan Aisyah radhiyallahu anha di hati Rasulullah. Itu pula yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan, "Inna Zainab yuwazinuni min qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zainab itu hampir sama kedudukanku di hati Rasul. Rasul cinta dengan Zainab sebagaimana cintanya dengan Aisyah. Artinya Zainab itu saingan Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Nabi SAW tidak pernah memandang siapa di hadapannya. "Man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam tastati fa bilisani,
fa illam tastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Karena Rasul yang mengatakan, apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, dengan hati, walaupun itu selama-lamanya iman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menganggap dosa ghibah ini bukan dosa biasa. Sampai Nabi SAW pernah berkhutbah mengingatkan dosa ini di hadapan para sahabat, berkhutbah. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisani walam yu'min biqalbi, la taghtabul muslimin wala tattabi'u awratahum, fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu, wa man tatabba'a Allahu awratahu fadhahahu Allahu walau fi dakhili baitihi. Nabi SAW sampai mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya, janganlah kalian menggibah kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari aurat kaum muslimin. Karena barang siapa yang berusaha untuk mencari-cari aibnya saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya di hadapan manusia. Maka barang siapa yang Allah bongkar aibnya di hadapan manusia, maka Allah pasti akan membongkar aibnya walaupun dia bersembunyi dalam rumahnya. Sampai seperti itu. Karena memang akhlak seorang muslim itu al-muslimuna man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim itu orang yang selamat muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Itulah seorang muslim. Kalau Anda belum bisa menyelamatkan orang lain dari lisan Anda, berarti Anda diragukan keislamannya. Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad dan juga dicantumkan dalam sahihnya, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang seorang ibadahnya wanita yang sangat luar biasa, akan tapi memiliki kekurangan. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin berbuat kebaikan dan kebajikan ini dan itu. Luar biasa. Siapa di antara kita yang rajin sholat malam? Saya tanya. Siapa di antara kita yang rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, rajin berbuat kebajikan? Wanita ini, subhanallah, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, suka bersedekah, suka berbuat baik. Tapi kekurangannya satu. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi wanita ini Rasul suka menyakiti dengan lisannya tetangganya. Tetangganya tidak pernah merasa aman dengan lisannya. Lisannya sangat tajam, setajam silet. Ya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak memiliki timbangan kebaikan. Bahkan wanita itu layak untuk masuk ke dalam neraka. La haula wa la quwata illa billah. Rupanya sholat malamnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, kebajikannya tidak bisa menghalangi wanita ini untuk masuk ke dalam neraka. Tapi lihat bagaimana pertanyaan berikutnya. Sahabat ini bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulanatan la tusalli ila al-maktubah, wa la tasumu illa Ramadan, wa la tatasaddaqat. Ada seorang wanita, dia tidak pernah sholat kecuali yang wajib. Dia tidak banyak puasa sunnah kecuali Ramadan. Dan dia tidak banyak bersedekah. Walakin la tu'di jiranaha bilisaniha. Tapi lisannya dijaga. Tidak pernah menyakiti tetangganya. Tidak pernah membuat tetangganya tidak aman dari lisannya. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya min ahlil jannah. Wanita itu termasuk penduduk surga. Subhanallah. Lisan bisa menjadikan orang masuk surga, juga bisa menjadikan penyebab Anda masuk neraka. Makanya ketika Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasul, apakah lantaran lisan-lisan kita
kita akan diadab di hadapan Allah. Maka Rasul marah dan mengatakan, sakilatka umuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nas fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, celaka engkau wahai Mu'ad. Bukankah kebanyakan manusia terjerembab ke dalam api neraka itu lantaran dosa lisan-lisan mereka? Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa, jagalah lisan kita. Rasul pernah menasihati sahabat dengan mengatakan, kufa angka hadha, dan mengisyaratkan kepada lisannya, kufa angka hadha, jaga ini, jaga ini. Karena kalau kita lihat dari anggota badan kita ini, dari atas rambut sampai ke ujung kaki, yang banyak melakukan dosa itu adalah lisan. Lisan itulah yang banyak melakukan dosa. Oleh karena itulah maka Nabi SAW sangat menganjurkan agar lisan ini memperbanyak zikir, bukan kemudian menyebut-nyebut keburukan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita melihat di masyarakat kita ini, penyakit ghibah, baik bersumber dari hasad, dengki, dendam, dan yang lainnya, itu sudah biasa. Dan terkadang, maaf, seorang kafir atau orang-orang kafir selamat dari lisan kita, tapi saudara kita muslim tidak selamat dari lisan kita. Kita punya tetangga, sebelah kafir, sebelah muslim. Si kafir ini bisa selamat dari lisan kita, tapi mukmin yang lain tidak selamat dari lisan kita. Atau lebih jauh lagi, orang jauh selamat dari lisan kita, orang dekat pula tidak selamat dari lisan kita. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jagalah lisan, santunlah dalam bicara. Kalau tidak bisa maka diam. As-sumtu najah, diam itu selamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, betapa banyak orang-orang korban ghibah itu Anda hancurkan ketika Anda menggibahi orang itu. Akhirnya manusia pun mendengarkan kata-kata Anda. Akhirnya orang yang Anda ghibahi merasa kecil hati, merasa dibuli, merasa difitnah, merasa dizalimi. Akhirnya dia, berapa banyak orang-orang yang akhirnya pindah rumah, menjual rumahnya, sakit hati, dendam, sakit sampai meninggal. La haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Nabi SAW senantiasa mewanti-wanti kita, mewanti-wanti umatnya, agar senantiasa menjaga lisan-lisannya. Karena bagaimanapun terkadang ada satu kalimat tanpa sadar kita ucapkan, tapi kalau kalimat itu menyebabkan kemurkaan Allah, cukup untuk memasukkan Anda ke dalam jahanam lebih jauh dibandingkan barat dan timur. Kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan. Wa fi riwayah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad bainal masyriqi wal maghrib. Kata Nabi SAW, terkadang seorang hamba ada yang mengucapkan satu kalimat. Lihat ibarat Rasulullah, subhanallah, satu kalimat. Rasul tidak mengatakan berkalimat-kalimat. Rasul mengatakan satu kalimat saja. Tapi satu kalimat ini membuat Allah murka. Apa kata Rasulullah? Yahwi sahibuha fi nari jahannam. Cukup memasukkan orang ini ke dalam jahannam. Ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih dalam, lebih jauh dibandingkan jarak barat ke timur. Subhanallah. Satu kalimat mencukupkan orang ini dimasukkan ke dalam jahannam. Sementara kalimat ini diucapkan tanpa sadar. Bagaimana dengan kesadaran Anda tiba-tiba Anda kemudian menjelek-jelekan saudara Anda? Apa hak Anda menjelek-jelekan dia? Apa? Ya. Anda tidak punya hak menjelek-jelekan saudara Anda. Karena Anda belum tentu lebih hebat dibandingkan dia. Anda lebih suci dibandingkan dia. Anda lebih bertakwa dibandingkan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka terkadang satu kalimat menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya yang ahli maksiat dan mengatakan illam tatub, kalau seandainya engkau tidak bertaubat, la yaghfirallahu abada,
wa la yunjika minan nar. Allah tidak akan mengampunimu selamanya dan Allah tidak akan mengeluarkan engkau dari api neraka. Subhanallah, kalimat ini bahaya. Kenapa? Melintasi takdir Allah. Akhirnya kemudian ketika Allah wafatkan, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam sorga, yang ahli ibadah yang selalu menasihati Allah masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang ahli ibadah ini sudah mengucapkan kalimat yang membuat Allah murka, menjungkir balikan dunia akhiratnya. Harusnya dia menjadi penduduk sorga, tapi Allah masukkan ke neraka. Kenapa? Karena dia sudah melintasi takdir Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allah tidak akan mengampunimu selamanya, padahal ampunan itu milik Allah. Dan Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka, pada neraka itu milik Allah. Suka-suka Allah memasukkan dan mengeluarkan dari neraka. Lihat, kalau seandainya niat baik, menasihati orang, tapi lisannya salah bicara, itu bisa memasukkan ke dalam jahanam. Macam mana orang-orang yang dengan sengaja, terkadang dia memang sengaja, bukan hanya dia yang bicara keburukan kepada saudaranya, dia ngajak orang lain untuk mendengarkan keburukannya, sehingga orang lain terpengaruh, akhirnya pun membicarakan keburukan orang yang kita bicarakan. Bahkan lebih parah lagi, dia senang kalau orang yang kemudian kita buruk-burukan, ada orang lain yang kemudian ikut memburuk-burukannya, seolah-olah satu nafas dengan dia. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka jauhi ghibah. Ghibah ini dosa besar. Di dunia Anda akan mendapatkan hukuman, di kuburan Anda akan mendapatkan hukuman, di padang mahsyar Anda akan mendapatkan hukuman, bahkan di neraka Anda terancam dengan wail, sebuah lembah dalam jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kata para ulama, bagaimana caranya supaya kita ini selamat? Maksudnya, kalau seandainya ada orang yang senantiasa lisannya tidak berhenti untuk membicarakan kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau orang yang melakukan ghibah, sudahlah, memang dia adalah syaitan. Terkadang ada orang yang menghendaki kita menjadi malaikat, tetapi dia sendiri adalah iblis. Biarkan orang-orang yang bicara itu. Sebab sesungguhnya orang yang sedang berghibah kepada kita itu hakikatnya sedang mentransfer kebaikan kepada kita. Sehingga la tahzan, jangan sedih. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa sedih, jangan merasa putus asa kalau ada orang yang kemudian lisannya sangat tajam kepada kita. Ikhwan, dunia ini darus saqah. Dunia ini tempat ujian. Tempat ujian manusia. Jangan sampai terkalahkan dengan syaitan. Mereka adalah syaitan yang hendak mengecilkan hati kita sehingga perkataan mereka akan mempengaruhi kehidupan kita. Ingat, ada beberapa hal yang ingin saya nasihatkan kepada Anda yang mungkin hari ini sedang digibah orang, sedang dibenci orang, dibuli orang, dijelek-jelekan orang. Pertama, kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana dia telah memperlakukan kepada kita seperti itu, maka Allah akan memperlakukan hal yang sama kepada dia. Ya, hari ini dia mungkin bisa menyakiti kita dengan lisannya, memfitnah, menuduh, membuli. Ya kan? Ya, hari ini. Tapi ingat, Nabi SAW yang mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadahu lam yuflithu. Allah tidak akan membiarkan orang yang melakukan kezaliman. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mendatangkan azabnya, maka tidak akan disisakan dan Allah akan kirimkan azabnya seberat-beratnya. Orang yang menghibah kita itu, Allah kasih batas waktu. Karena dia termasuk orang zalim. Bukan berarti dia seenaknya bisa menghibah kita seterusnya, tidak. Ada batas waktu yang Allah berikan kepada dia untuk melakukan kezaliman kepada kita. Sampai pada waktunya Allah akan adab. Salah satu adabnya adalah Allah kirimkan orang-orang yang akan menggibah dia juga. Bahkan boleh jadi Allah akan beratkan ghibahnya, apa yang menimpanya dibandingkan ghibahnya dia kepada kita. Kama tadinu tudan. Ingat, sebagaimana dia telah melakukan hal yang buruk kepada kita, maka kelak Allah akan kirim
orang-orang yang akan berlaku buruk kepada dia. Al jaza'u min jinsil amal. Anda harus yakin itu. Yang kedua, jangan jadikan ucapan manusia kepada kita ini sebagai hakikat bahwa kita seperti itu. Belum tentu. Nabi SAW digibahi bahwa dia seorang majnun, orang gila. Rasul orang waras. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudaramu tidak gila. Tapi mereka menggibahi Rasul dan mengatakan gila. Sahir. Wa ma huwa bisahir. Dia bukan suka sihir. Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam memerangi sihir. Tapi dia pula dituduh tukang sihir oleh orang-orang Yahudi. Nuh alaihi salatu wassalam berusaha menyelamatkan manusia. Tapi manusia menganggap dia gila. Mengolok-olok Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi SAW berusaha untuk menyatukan hati kaum muslimin. Tapi orang-orang musyrik menuduh Nabi SAW mencerai-beraikan hati kaum muslimin. Terkadang apa yang kita perangi itu pula tuduhan kita kepada kita. Maka jangan jadikan ucapan manusia seperti hakikatnya. Jangan. Kalau ada orang mengatakan kita bodoh, belum tentu kita bodoh. Ya. Kalau ada orang mengatakan, oh si fulan ini seorang yang berkhianat dengan kaum muslimin, tidak dipercaya lagi kaum muslimin. Belum tentu, jangan-jangan Anda yang tidak dipercaya kaum muslimin setelah berlalunya zaman. Jangan jadikan ucapan manusia itu hakikat, tapi jadikan ucapan manusia itu sebagai bahan pertimbangan. Kecuali kita sendiri yang mengaku memang saya bodoh, kan gitu. Jangan. Ucapan manusia itu bukan hakikat. Apa yang mereka tuduhkan belum tentu ada pada kita. Apa yang mereka gibahkan kepada kita belum tentu ada pada kita. Maka jangan jadikan ucapan manusia hakikat bagi diri kita. Kemudian bebaskan diri dari perbudakan manusia. Sebab kalau seandainya kita terus mendengarkan ucapan manusia, kita diperbudak dengan ucapannya. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, sebelum Abu Bakar membebaskan dirinya, sesungguhnya Bilal sudah membebaskan dirinya untuk dirinya sendiri. Ketika Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal dengan sehabis-habisnya, dia mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Bilal membebaskan dirinya dari perbudakan manusia. Dia tahu bahwa di sana ada Rabb, ada Allah Subhanahu wa taala. Dia merdekakan dirinya dari perbudakan itu dan hanya Allah yang disembah. Jadi sebelum Abu Bakar merdekakan, Bilal merdekakan dirinya sendiri. Maka jadilah orang merdeka. Jangan diperbudak dengan ucapan manusia. Ucapan manusia itu tidak akan menolak takdir Allah Azza wa Jalla. Sehebat apapun manusia menggibah kita untuk menjatuhkan kita, tidak mungkin kita jatuh. Selamanya kita akan tetap mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak akan jatuh karena ucapan manusia. Dan Anda juga tidak mungkin bisa menghentikan ucapan manusia. Manusia itu akan bicara terus. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan manusia bisa bicara. Tetapi sering saya katakan bahwa tidak mungkin Allah menciptakan lisan manusia, kemudian Allah ciptakan untuk bicara terus tentang kita. Tidak ada waktu berhenti, ada waktu capeknya. Biarkan dia bicara. Mungkin bahasa yang ma'ruf di masyarakat, biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka sebaik apapun Anda tidak mungkin selamat dari gibah manusia. Maryam bintu Imran, kurang apa dia wanita suci? Bahkan Allah yang mensucikan dia, Allah yang pilih Maryam. Bahkan keluarganya keluarga pilihan. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Keluarga Imran, keluarga pilihan. Maryam wanita suci. Apakah kemudian wanita sebaik Maryam ini lepas daripada ucapan manusia? Tidak. Maryam dituduh berzina. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ibnatu Siddiq, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dijamin masuk surga. Kurang apa Aisyah radhiyallahu anha? Tidak lepas daripada tuduhan dia seorang pezina, digibah manusia. Sebaik apapun Anda, pasti ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan Anda, menjelek-jelekan Anda. Itu sudah pasti sunnatullah seperti itu. Jadi apa masalahnya? Jangan bersedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ucapan manusia itu hanya
pemecut hidup saja. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Hatim Al-Asam, seorang alim ulama besar, orang yang paling tenang hidupnya, ketika ditanya, dari mana kau dapatkan tumakninah, maksudnya ketenangan hati, wahai Hatim. Karena Hatim selalu mendoakan orang yang memburuk-burukan dirinya. Kalau ada kabar yang mengatakan, ya Hatim, engkau dijelek-jelekan manusia, Hatim mengatakan, semoga Allah memperbaiki mereka. Kalau ada orang datang mengatakan, ya Hatim, si fulan menggibah Anda, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Baliklah ucapan buruk manusia dengan ucapan doa kebaikan kepada mereka. Karena ingat, siapapun yang menuduh seseorang, bisa saja tuduhan itu akan berbalik kepada orang yang menuduhnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, man qala li akhi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Saya mengatakan kepada saudara, hei kafir, boleh jadi kekafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Oleh karena itulah maka tenangkan hati, serahkan pikiran kepada Allah, berikan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sedih karena ucapan manusia. Yang jelas bahwa maafkan mereka, atau kalau tidak bisa memaafkan mereka, jangan pedulikan. Sering saya katakan, terkadang orang yang tidak memperdulikan manusia justru itu senjata yang paling tajam untuk mengalahkan siapapun yang membenci Anda. Sering saya kupas bagaimana kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, dengan tidurnya Ashabul Kahfi 309 tahun tertidur dalam gua. Yang sebelumnya Ashabul Kahfi ini dikejar-kejar oleh kerajaan, disuruh untuk menyembah berhala, dizalimi, akhirnya dia kabur, kemudian masuk dalam gua menghindari kezaliman. Kemudian Allah tidurkan. Setelah tidur, Allah berikan kemenangan tanpa melawan musuh dengan senjata, tanpa melawan musuh dengan panah, dengan pedang, dengan baju besi, dengan kuda, dengan unta. Tidak. Dengan tidur dia bisa mengalahkan. Artinya bahwa nggak usah dipedulikan musuh kita. Dan yang terakhir, saya akan kisahkan satu kisah yang menarik. Kisah sahabat Nabi SAW namanya Ulbah ibn Zaid. Ulbah ibn Zaid ini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi suatu ketika perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, Nabi berceramah tentang masalah sedekah. Maka datang sahabat dari mana-mana bersedekah. Karena kita tahu Tabuk ini perang besar, tidak bisa dilalui dengan jalan kaki dan bisa hanya dengan kuda-kuda terlatih. Karena jauhnya Madinah dengan Tabuk ini, sehingga kurang biaya. Rasul berceramah tentang masalah infak. Banyak sahabat yang infak. Lah, Ulbah bin Zaid ini salah seorang sahabat fakir. Tidak ada barang yang diinfakkan, tidak ada uang yang harus diinfakkan kepada Nabi SAW. Sementara dia ingin berjihad bersama Rasulullah. Ya. Sehingga dijelaskan dalam sebuah perkataan beliau dalam sirah. Ketika itu, maka Ulbah pun qama fasalla minal laili bakian. Ulbah pun ketika melihat para sahabat banyak berinfak kepada Rasulullah, maka dia pun salat malam. Sepanjang malam dia salat malam, akhirnya dia menangis terus. Kemudian dia mengatakan, innaka qad amartani bil jihad wa raghabta fihi thumma la taj'al indi ma ataqawwa bihi ma'a rasulika ya Rabb wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alaihi. Katanya Ulbah bin Zaid, dia mengatakan, ya Rabb, engkau sudah memerintahkan aku untuk berjihad. Engkau sudah merintahkan aku untuk berjihad dan engkau telah menganjurkan di dalamnya agar aku senantiasa berperang di jalan Allah, di jalanmu ya Rabb. Tapi kau tidak menjadikan apa yang bisa aku perbuat dengan Rasulmu. Maka ketika itu Ulbah bin Zaid mengatakan, demi Allah, ya Rabb, inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlamatin asabatni fiha min malin au hasadin au erdin. Karena aku sudah tidak bisa bersedekah dengan hartaku ya Rabb kepada Rasulmu, maka aku hanya bisa bersedekah kepada setiap muslim, siapapun yang melakukan kezaliman kepadaku, siapapun yang melakukan kezaliman kepadaku setiap hari, maka sebagai sedekahku aku maafkan mereka, baik kezaliman yang menimpa hartaku, baik karena hasad, baik kehormatan. Pokoknya siapapun yang menyakiti diriku, yang menggibah diriku, yang menghina diriku, yang mencela diriku, yang memaki diriku, maka sebagai sedekahnya aku maafkan.
aku maafkan. Begitulah ulwah, bersedekah dengan memaafkan siapapun yang menggibah dirinya. Maka keesokan harinya Nabi SAW mengatakan, siapa yang bersedekah di malam hari tadi? Sahabat dia, siapa yang bersedekah di malam hari tadi? Akhirnya Ulbah pun berdiri dan bicara. Begini dan begitu, kata Nabi SAW, ya Ulbah, sesungguhnya Allah sudah menerima sedekahmu. Subhanallah. Itulah jiwa seorang muslim, bisa memaafkan saudaranya. Atau kalau tidak, maka pura-puralah Anda tidak kenal dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkur. Jazakallah khair Ustaz atas materi yang sudah disampaikan di kesempatan yang berbahagia ini dengan tema jangan kau makan bangkai saudaramu. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tentu saja semoga apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya. Dan jika Anda ingin bertanya, maka disilahkan kirimkan pertanyaan Anda ke 0811 777 0106. Anda juga bisa menelpon kami secara langsung ke nomor tersebut, yaitu di 0811 777 0106. Baik Ustadz, ada dua pertanyaan yang sejalan, akan saya bacakan. Yang pertama dari Ummu Azam di Tanjung Pinang. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya minta solusi. Beberapa minggu yang lalu tanpa sengaja saya telah melakukan ghibah. Ada seorang fulanah bertanya pada ana tentang sifat teman kepada anak karena ingin bermuamalah. Jadi bertanyalah pada ana, tanpa sadar ana memberikan informasi tentang sifat teman tersebut yang negatif dan ada positifnya. Baru ana sadar kalau sudah melakukan ghibah. Apa yang harus ana lakukan sekarang? Syukron atas jawabannya. Kemudian yang berikutnya Ustadz, masih sejalan dari Muhammad dari Soe NTT. Afwan Ustadz, ana mau tanya satu kondisi. Ada teman yang minta solusi karena rumah tangga sedang dalam keadaan kurang baik. Apakah termasuk menggibah teman tersebut jika saya menceritakan kondisi rumah tangga teman tersebut kepada orang lain dengan tujuan mencari solusi yang lebih baik? Syukron Ustaz atas jawabannya. Ya, alhamdulillah. Kita tahu bahwa ghibah itu sebagaimana Nabi sendiri yang memberikan definisi ketika ditanya, mal ghibatu ya Rasulullah. Apa itu ghibah itu? Ghibah itu apa wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudara yang kalau cerita itu sampai kepada saudaramu dia nggak suka. Lihat, sebenarnya kalimat ini mengkhawatirkan karena kalimat ini mutlak. Baik yang kita bicarakan adalah kebaikan ataupun yang kita bicarakan keburukan, kalau dia nggak suka itu disebut ghibah masalahnya. Walaupun umumnya ghibah itu kan identik dengan perkara menjelek-jelekan. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala membagi ghibah itu kepada 3. Pertama al-ghibah, yang kedua al-buhtan, yang ketiga al-ifku. Adapun ghibah ma'ruf, dzikraka akhaka bima yakrah, menyebutkan aib saudaramu yang kalau dia dengar dia tidak suka. Adapun buhtan adalah kedustaan. Kita bicarakan orang lain tapi apa yang kita bicarakan tidak ada pada dia. Kita berdusta atas nama dia. Dan ini 2 kali lipat. Kenapa? Pertama, ghibah, yang kedua berdusta. Ya. Kemudian yang ketiga al-ifku. Berita kaleng dari luar yang belum tentu benar, dan berita ini menjelek-jelekan saudaranya, kemudian kita ikut pula menjelek-jelekan saudara kita karena hanya mendengar berita. Maka ini al-ifku. Lebih berat lagi, kafa bil mar'i itsman an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu dikatakan melakukan dosa ketika dia berbicara apapun yang dia dengar tanpa disering dari orang lain. Maka 3-tiganya dianggap ghibah. Lah apa yang kemudian Anda tanyakan kepada saya tentang pandangan orang terhadap Anda? Tiba-tiba Anda bercerita orang lain
dan menjelaskan keburukannya dan juga positifnya. Apakah termasuk ghibah? Ya, termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Karena ghibah yang dibolehkan itu, memang tidak semua ghibah diharamkan. Tidak, ada juga ghibah yang dibolehkan. Seperti seseorang yang datang kepada hakim, ingin menyelesaikan masalahnya. Atau suami istri datang kepada hakim, akhirnya menceritakan keburukan suami atau istri kepada suami atau sebaliknya, supaya hakim jelas apa masalahnya. Kalau dalam hal seperti itu boleh. Atau yang kedua, Anda mempelajari ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu hadis, ya. Atau yang ketiga, Anda li ta'rif, hanya sekedar ingin mengenal, mencari orang, kalau tidak disebut aibnya nggak tahu. Seperti umpamanya Anda mencari maaf, orang namanya Selamat umpamanya. Di kampung itu banyak orang namanya Selamat. Tetapi yang pincang itu satu. Dan Anda katakan, itu loh Selamat yang pincang. Boleh untuk ditarif. Ya. Ataupun karena maksiat terang-terangan yang dilakukan. Seperti kita nasihati anak kita, nak jangan seperti si Anu. Anu itu perampok, Anu itu begini. Ada ghibah-ghibah yang dibolehkan. Tapi umumnya ghibah tidak boleh. Tidak boleh Anda menggibah seperti itu. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda membersihkan nama dia. Sebagaimana Anda telah memburuk-burukan dia, maka Anda harus membersihkan dia. Meminta maaf, kemudian membersihkan namanya, kemudian Anda harus memuji dia di hadapan orang yang Anda buruk-burukan. Umpamanya Anda bergibah di hadapan 10 orang, maka Anda harus panggil 10 orang itu. Kemudian Anda cabut kata-katanya, kemudian Anda pujilah orang yang pernah Anda ghibah. Kalau tidak, maka ghibah itu bagian daripada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali mendapatkan keikhlasan orang yang Anda ghibahi. Dan kalau tidak di dunia diselesaikan, maka Anda akan menjadi orang yang paling bangkrut pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya dari Tanjung Pinang, ya, Ummu Azam di Tanjung Pinang, dan juga Muhammad dari Soe, Nusa Tenggara Timur. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan juga yang sama. Yang satu masuk dari live chat YouTube dengan akun I Am Nana. Kemudian satu masuk dari live chat Facebook Ziyaul Haq dari Lamongan. Dari akun Ayam Nana, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, Pak Ustadz, kalau misal ngomongin orang lain tapi tidak menyebutkan identitasnya, itu bagaimana? Apa termasuk ghibah? Kemudian pertanyaan yang sama juga datang dari Ziyaul Haq dari live chat Facebook dari Lamongan. Assalamualaikum Ustadz, apakah pengertian ghibah itu semua ucapan yang menyebut nama orang lain itu ghibah? Misal kita cerita sama teman perihal kelebihan teman kita, bukan tujuan menjelekan, dan apakah menceritakan seseorang tanpa inisial nama termasuk ghibah? Barakallahu fiik Ustaz. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi bahwa para ulama mengatakan ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Saya ulangi ya, supaya menjadi pengetahuan. Pertama, raf'ul madzalim ilal qudat. Artinya untuk mengangkat kezaliman di hadapan hakim. Yang kedua, al-mujahirah bil ma'asi. Orang yang terang-terangan dengan maksiat. Ya. Maka kita boleh kemudian menggibah dia supaya dia bertobat. Ataupun istifta. Tadi namanya istifta itu meminta fatwa kepada salah seorang alim seperti yang dilakukan Hindun. Ketika datang kepada Nabi SAW, dia menceritakan keburukan suaminya. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku rajulun syaqi, orangnya pelit, susah keluar duit katanya. Apa kalau saya ambil bahasa kita dari dompetnya, boleh nggak begitu? Kata Rasul, boleh, tetapi sekadarnya aja. Sekedar hajatmu dan anak-anakmu. Ini istifta, minta fatwa. Ataupun tadi saya contohkan, hanya bertanya. Bertanya seorang yang hendak menikah gitu kan. Dia bertanya kepada walinya. Kondisi umpamanya calon yang akan dikhitbahnya. Ya, kemudian akhirnya walinya
mengatakan, oh ini calonmu itu ada aibnya, mungkin luka, mungkin tidak bisa bicara, mungkin buta, mungkin apa gitu kan. Nah, itu dibolehkan. Ataupun seorang tadi saya katakan mempelajari ilmu jar wa ta'dil ataupun di ta'rif tadi, mengenal orang itu. Tapi apa yang Anda katakan? Ketika Nabi SAW tadi memberikan definisi, dzikraka akhaka bima yaqra, kau menyebutkan aib saudaramu, kalau dia dengar dia nggak suka. Kemudian sahabat bertanya Rasul, kalau seandainya apa yang kita katakan tidak ada pada saudara yang kita bicarakan, kata Nabi SAW, faqad bahattahu, engkau sudah berdusta atas sama dia. Tapi jika ada, maka engkau telah menggibahnya. Sekarang masalahnya, terkadang ada orang yang kemudian berghibah dengan sindiran. Ya, ingat, innamal a'malu binniyat, ikhwan. Amal itu ditentukan niatnya. Ketika Anda membicarakan keburukan orang lain, walaupun tidak disebut namanya, tapi Anda sudah ada niat untuk menjelek-jelekan dia masalahnya. Walaupun tidak disebut inisial namanya, si A, si B, si C, tidak. Tapi kan niat Anda ingin menjelek-jelekan orang itu. Cuman karena tidak kuasa menyebut namanya, akhirnya kemudian tidak disebut inisialnya, akhirnya kemudian dengan bahasa sindiran. Sama saja. Mau bahasa sindiran, mau langsung tembak bahasa kita, tetap saja ghibah ya ghibah. Sebab tidak semua orang yang kesindir atau yang disindir itu tidak paham, terkadang paham. Terkadang dia langsung perasa juga, wah dia sedang bicara dengan saya. Dan memang benar. Atau terkadang tidak benar juga. Mungkin dia sedang menyindir orang, tapi orang yang lain kesindir juga jadinya. Ya. Intinya bahwa apapun alasannya, menyebut inisial atau tidak, kalau tujuan Anda menjelek-jelekan orang, kemudian akhirnya orang itu tidak suka dengan kita, maka itu disebut ghibah. Karena ingat, Allah memandang niat kita. Adapun yang kemudian tadi niatnya tidak menjelek-jelekan, ingin memuji. Ingat, tidak semua orang ingin dipuji masalahnya. Bahkan Rasul melarang. Kalau Anda dipuji orang, ambil pasir, lempar ke wajahnya kan gitu. Supaya tidak terjadi riya. Tidak semua orang yang dipuji itu suka. Walaupun umumnya orang dipuji itu suka, karena memang orang itu tabiatnya ingin dipuji gitu kan. Ya. Maka sebaiknya khotofidin muliakan Allah Azza wa Jal. Kalaupun memang harus memuji, ya, memuji sekedarnya. Atau minta izin gitu ya. Intinya bahwa sebaiknya sibukkan dengan aib kita, jangan menyibukkan aib orang lain. Sibukkan dengan aib kita. Kita ini banyak dosa, banyak masalah. Kenapa sibuk memikirkan orang lain? Muhasabah. Lihat, introspeksi gitu kan. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla bahwa setiap ucapan kita akan dicatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan melainkan dicatat di catatan itu, dan pada hari kiamat kita akan ditanya waqifuhum innahum mas'ulun. Kalian akan ditanya. Ya. La tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jagalah lisan kita jangan sampai satu kata-kata memasukkan kita ke dalam jahannam. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat baik bagi penanya dan juga bagi kita semuanya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di pagi ini, tapi mungkin dua lagi nih Ustaz ya. Saya bacakan dua lagi aja, mengingat terbatasnya waktu. Dari Muhammad Toha di Jayapura. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi seorang pimpinan perusahaan muslim yang memandang karyawannya dengan sebelah mata dan tidak punya adab dengan karyawannya nih, dan pimpinan tersebut berlepas tangan jika dimintakan solusi? Syukron Ustaz. Ya, sudah alhamdulillah. Itulah ujian di dunia. Setiap orang itu pasti diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang diuji dengan istrinya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan orang tuanya. Para nabi diuji orang-orang sekitarnya. Ada juga yang diuji dengan perusahaannya, dengan pimpinannya, seperti yang Anda alami mungkin seperti itu. Ya. Tetapi apapun ujian itu, maka ujian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita.
Justru ketika kita diuji kemudian kita sabar, maka itu hakikat kebahagiaan jiwa. Karena disebutkan di dalam kitab Qawaidul Arba, dalam muqaddimahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di antara 3 alamat kebahagiaan, salah satunya adalah idza btuliya fasabar. Apabila diuji dia sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala uji Anda dengan dikirimkan manusia yang selalu merendahkan kita, mencaci maki kita, mengatur kita dan lain sebagainya, ya, maka bersabarlah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibolak-balikan hati orang yang memberikan ujian kepada kita. Berdoa kepada Allah. Ya, walaupun dia orang kafir, doakan hidayah. Doakan hidayah. Belum tentu orang kafir itu kemudian dia di atas kekufurannya terus. Minimalnya walaupun dia terus di atas kekufuran, tetapi minimalnya Allah bolak-balikan hati sehingga hatinya lembut kepada kita. Ya, berdoalah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, cobalah introspeksi diri. Terkadang atasan, ya, dalam sebuah perusahaan, dia memiliki pandangan yang menurut dia lebih maslahat dibandingkan kita. Kemudian dia membuat peraturan yang terkadang menjadi peraturan itu, merasa peraturan itu zalim bagi kita. Baik dia merasa ataupun tidak. Bah, oleh karena itulah maka disinilah ada penegakan nasihat. Kalau kita bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa, nasihat dengan tangan, dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan lisan, ya kembali kepada doa tadi, agar Allah membolak-balikan hatinya, kan gitu ya. Kemudian kalau memang Anda sudah tidak tahan di perusahaan itu, rezeki Allah itu luas. Kalau Anda merasa tertekan di situ, apalagi Anda bekerja di luar batas kemampuan Anda, atau gaji dengan gaji yang tidak layak, atau ada kezaliman di dalamnya. Bumi Allah ini luas. Ya, tidak perlu Anda bertahan di situ, Anda bisa bekerja tempat lain. Insya Allah. Ya, kalau memang apalagi sampai kemudian perusahaan itu menjadikan agama kita akhirnya sedikit demi sedikit ditinggalkan. Pemanya mungkin sholat dilarang, ya, Jumatan dilarang, dan begitu seterusnya, maka saya kasihkan kaidah satu hadis Nabi SAW, man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Itu kalau sampai madaratkan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Demikian untuk penanya Muhammad Toha di Jayapura. Pertanyaan terakhir Ustaz datang dari Lili di Lampung Ustaz. Ustaz, apakah menunjukkan kesalahan atau kekeliruan seorang ulama oleh ulama lain termasuk gibah, dan apakah sama gibah itu dengan mentahzir Ustaz? Ya, alhamdulillah. Tadi saya sudah katakan bahwa salah satu ilmu yang boleh dipelajari adalah al-ilmu al-jarh wa ta'dil. Menjarah artinya mencela. Ta'dil itu artinya memuji. Dan itu ada dalam ilmu mustalahul hadis. Ya, ketika Anda bicara tentang mustalahul hadis, masuk pada bab al-jarh wa ta'dil, kita bisa melihat bagaimana ulama-ulama dulu. Ada yang sifatnya mutasyaddid, ada mutawasit, ada mutasahil. Ada yang memang keras, ada yang pertengahan, ada yang tasahul, ya, meremehkan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama yang keras gitu kan, pernah ditanya tentang masalah, tidakkah kau telah menggibah si fulan? Ya, maka Imam Ahmad, kalau aku diam, kalian diam, kapan kebenaran itu akan tersingkap? Kan itu. Termasuk juga kalau kita lihat biografinya Imam Sya'bi, ya, begitu juga dia terkadang ketika dia mendengar ada seseorang yang kemudian membawa hadis Nabi SAW dengan kedustaan, maka dia akan bicara dan mengatakan tinggalkan si fulan, tinggalkan si fulan. Ya, karena si fulan itu kadzab, pendusta. Maka para ulama mengatakan tidak termasuk ghibah, ya, mengatakan si fulan pendusta, si fulan dhaif, si fulan tidak pantas diambil, si fulan matruk, dan begitu seterusnya, mungkar gitu ya. Tidak termasuk ghibah. Ilmu jarh wa ta'dil, karena ini bicara tentang agama. Bicara tentang agama. Agama, sanad itu bagian daripada agama. Kalau seandainya seseorang kemudian tidak bersanad dalam bicara agama, orang akan bicara sesuka hatinya. Kata para ulama, al-isnadu minad din.
Wa man qala al-isnadu laisa minad din la qala man qala ma syaa. Isnad di bagian dari agama. Barang siapa yang mengatakan isnad bukan bagian dari agama, orang akan bicara sukanya. Maka untuk memastikan bahwa ini sampai kepada Nabi SAW, maka harus dibersihkan dari orang-orang yang berdusta. Dengan cara apa? Memperingatkan manusia. Jangan diambil hadisnya orang ini. Ya, kalau Anda mempelajari ilmu jarh wa ta'dil, maka Anda akan banyak melihat perkataan para ulama yang kemudian mencela orang-orang yang kemudian dianggap lemah, dianggap tukang pemalsu hadis dan begitu seterusnya. Dan ini bukan bagian daripada ghibah. Ya. Adapun tahdzir, tentu tidak bisa kemudian tahdzir, ya tahdzir seperti apa dulu? Tahdzir seperti apa dulu? Kalau tahdzir kepada para pelaku maksiat, boleh, dan itu bukan ghibah. Tahdzir kepada para penjahat, ya, atau baik penjahat agama ataupun penjahat dunia gitu kan. Kita mentahdir mereka, menjelekan keburukannya. Maka tadi sudah saya katakan, boleh ghibah itu kepada mujahirah bil ma'asi. Boleh. Ya. Kepada yang betul-betul melakukan maksiat gitu ya. Melakukan perbuatan yang menyelisih sunnah Nabi SAW, boleh. Ya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah memburuk-burukan sesama ahli sunnah, orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dijelek-jelekan dan begitu seterusnya. Apa tujuan Anda? Menjelek-jelekan manusia sesama ahli sunnah, menjauhkan manusia dari dakwah. Ini bisa masuk pada ghibah yang diharamkan, bahkan boleh jadi ini lebih parah. Kenapa? Karena yang Anda burukanlah seorang pendakwah sunnah. Ya. Oleh karena itulah maka tidak bisa dikaitkan antara tahdzir dengan jarh wa ta'dil. Jadi ada mungkin masuk sebagiannya, tapi tidak masuk sebagiannya. Karena bagaimanapun kalau ditatbikan ilmu jarh wa ta'dil di zaman sekarang, kayaknya kurang relevan bahasa kita ya. Apalagi sesama ahli sunnah. Wallahu a'lam.